Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok arsitektur MediaTek Dimensity 9300+ dan Snapdragon 8 Gen 3 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya Ganafal Rizal, NIM 23030401336 sebagai moderator. Saya Evan Primo Mangkulaksana, NIM 23030404079 sebagai pemateri 1. Saya Muhammad Zaidan Sekolah dengan NIM 2303040103 sebagai pemateri 2. Saya Satria Putra dengan NIM 23030400096 sebagai pemateri 3. Saya Muhammad Zulfan Fahreza, NIM 23030404120 sebagai pemateri 4. Ya, saya akan membacakan daftar isi atau rundown yang akan dilakukan pada kali ini. Bab 1 pendahuluan, 1 latar belakang yang akan dibacakan oleh saya, 2 manfaat yang akan dibacakan oleh pemateri 1, bab 2 pembahasan yang akan dibacakan oleh pemateri 2, bab 3 perbandingan yang akan dibacakan oleh pemateri 3, dan yang keempat bab 4 pemanfaatan yang akan dibacakan oleh pemateri 4. Yang kelima ada bab 5 yaitu penutup yang akan dibacakan oleh saya juga. Di zaman yang kian berkembang begitu pesat, teknologi juga kian berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi komputer. Memang benar adanya bahwa kehadiran teknologi mampu menjadi warna tersendiri yang mana bisa meringankan pekerjaan manusia. Namun, ada banyak hal juga yang harus dipelajari tentang komputer. Salah satunya yaitu pemrosesan yang terdapat di dalam komputer. Unit pemroses ini biasa disebut dengan CPU, Central Processing Unit. Fungsi dari CPU sendiri adalah sebagai pemroses dan pengolah data yang selanjutnya mampu menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Tanpa adanya CPU yang berkualitas, proses kerja komputer tidak akan maksimal dan bisa memperlambat kinerja secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang cara kerja dan perkembangan CPU sangat penting bagi siapa saja yang ingin mendalami bidang teknologi informasi. Sementara itu, masyarakat di Indonesia sudah banyak mengenal berbagai macam atau jenis perangkat keras hardware maupun perangkat lunak software pada komputer. Berbagai macam prosesor sebenarnya sudah berkembang begitu pesat. Ya, selanjutnya manfaat yang akan dibacakan oleh pemateri 1. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaatnya. Yang pertama, kinerja tinggi memberikan kinerja yang sangat tinggi, memungkinkan perangkat untuk menjalankan aplikasi dan game berat dengan lancar dan responsif. Ini berkat arsitektur CPU dan GPU terbaru yang mereka gunakan. Kedua, efisiensi energi menggunakan teknologi fabrikasi canggih seperti 4 nanometer yang membuat mereka lebih efisien dalam penggunaan energi. Ini berarti perangkat yang menggunakan chipset ini akan memiliki daya tahan baterai yang lebih lama meskipun digunakan untuk tugas-tugas yang intensif. Yang ketiga, konektivitas 5G, kecepatan unduh dan unggah yang sangat cepat serta latensi rendah. Ini penting untuk streaming video berkualitas tinggi, gaming online, dan aplikasi AR atau VR. Yang keempat, kemampuan AI memiliki pemrosesan AI yang kuat, yang meningkatkan kemampuan perangkat dalam menangani berbagai tugas AI. Ini mencakup fitur seperti pengenalan wajah, optimasi performa perangkat, dan peningkatan kualitas fotografi dengan AI. Yang kelima, kualitas kamera dan multimedia mendukung fitur-fitur kamera canggih seperti perekaman video 8K, HDR, dan stabilisasi gambar. Yang keenam, pengalaman gaming yang lebih baik dengan GPU yang kuat, baik Dimensity 9300+,
maupun Snapdragon 8 Gen 3 menawarkan pengalaman gaming yang lebih baik. Mereka mendukung rendering grafis yang halus dan teknologi-teknologi gaming modern seperti ray tracing yang meningkatkan kualitas visual dan performa dalam game. Yang ketujuh, keamanan kedua prosesor ini dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan berbasis AI yang canggih, seperti deteksi ancaman dan enkripsi data yang lebih baik, memastikan bahwa data pengguna tetap aman. Baik, terima kasih kepada pemateri 1 atas membacanya. Kemudian pemateri 2 dipersilakan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dari arsitektur MediaTek Dimensity 9300 Plus dan Snapdragon 8 Gen 3. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu arsitektur MediaTek Dimensity 9300. Yang pertama ada CPU yaitu A4 Cortex X4 Ultra Large dengan satu core kecepatan 3,25 GHz untuk tugas yang paling intensif. Ada juga 3 core dengan kecepatan 2,85 GHz untuk kinerja tinggi yang berkelanjutan. B. 4 Cortex A720 Corex dengan kecepatan 2,0 GHz untuk kinerja tinggi yang lebih efisien. Yang kedua ada GPU A-Immortalities G720 12 core GPU yang dirancang untuk grafis tinggi dan game. Yang ketiga ada AI Processing Unit APU 790 dirancang khusus untuk aplikasi AI generatif seperti pemrosesan gambar dan model bahasa besar, dilengkapi dengan unit pemrosesan tensor A16W4 dan teknologi kompresi memori unik, memungkinkan efisiensi yang tinggi dan kemampuan untuk menjalankan model AI yang kompleks dengan cepat dan efisiensi. Yang keempat, ada memori LPDDR5T RAM yang mendukung kecepatan hingga 9,6 GB, memberikan akses data yang sangat cepat. Yang kelima, ISP A-Image 990 mendukung HDR selalu aktif untuk perekam 4K pada 6000 fps, memastikan kualitas video yang sangat tinggi. Selanjutnya, efisiensi energi dirancang untuk memberikan kinerja puncak dengan konsumsi daya yang rendah, memungkinkan perangkat untuk beroperasi lebih lama tanpa perlu sering diisi ulang. Selanjutnya, B. Kompatibilitas dan konektivitas mendukung berbagai teknologi konektivitas terbaru, memastikan bahwa perangkat yang menggunakan Dimensity 9300 Plus dapat terhubung dengan jaringan tercepat dan paling efisien yang tersedia. Selanjutnya, arsitektur Snapdragon 8 Gen 3. Yang pertama ada CPU A1 kali Carrier Prime yang berjalan pada clock speed 3,4 GHz yang menawarkan performa single core 10% lebih tinggi dibandingkan Snapdragon 8 Gen 2. GPU ada Adreno 740 yang meningkatkan performa grafis 30% dibandingkan Adreno 300 pada Snapdragon 8 Gen 2. Memberikan visual yang memukau dan grafis yang kaya dalam game dan aplikasi multimedia, mendukung ray tracing untuk pencahayaan dan bayangan yang lebih realistis. Yang B ada 15% lebih hemat daya. Selanjutnya yang ketiga memori LPDDR5X RAM mendukung kecepatan RAM yang lebih tinggi hingga 3200 MHz. Selanjutnya
UFS 4.0 storage, meningkatkan kecepatan transfer data untuk penyimpanan internal. Fitur lainnya ada modem Snapdragon X70 5G mendukung konektivitas 5G mmWave dan Cupang yang lebih cepat. Spectra AI Engineering meningkatkan performa AI dan machine learning. Hexagon DSP meningkatkan performa audio dan pemrosesan gambar. Arsitektur 4 nanometer dan manufaktur. Arsitektur 4 nanometer memungkinkan konsumsi daya yang lebih rendah dan performa yang tinggi. Selanjutnya, teknologi manufaktur 4 nanometer Samsung yang disempurnakan meningkatkan efisiensi daya dan kinerja secara keseluruhan. Baik, terima kasih kepada pemateri 2. Selanjutnya kepada pemateri 3, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara MediaTek Dimensity 9300 Plus dengan Snapdragon 8 Gen 3. Untuk dari segi fitur, jumlah core Dimensity 9300 8, Snapdragon 8 Gen 3 8. Untuk konfigurasi core 4 kali Cortex kali 4 3,4 GHz, 4 kali Cortex 710 2,8 GHz. Untuk Snapdragon sendiri 1 kali Cortex kali 3 3,4 GHz plus 5 kali Cortex A715 2,7 GHz plus 2 kali Cortex A510 2,0 GHz. Untuk segi manufaktur, Dimensity menggunakan TSMC 4 nanometer, sedangkan Snapdragon menggunakan Samsung 4 nanometer. Untuk model itu sendiri, Dimensity menggunakan Mali G720 Immortu MP12 3000 MHz, sedangkan Snapdragon 8 Gen 3 menggunakan Adreno 710 2,5 GHz. Untuk RAM menggunakan LPDDR5X dan Snapdragon menggunakan dengan yang sama, yaitu LPDDR5X. Untuk storage itu sendiri sama-sama menggunakan UFS 4.0. Untuk modem, MediaTek Dimensity menggunakan MediaTek M70 5G, sedangkan Snapdragon menggunakan Qualcomm Snapdragon N70 5G. Terus AI engine-nya Dimensity menggunakan MediaTek APU 6A, sedangkan Snapdragon menggunakan Qualcomm Spectra AI Engine. Dan untuk DSP-nya, Dimensity menggunakan MediaTek Hexagon DSP, sementara Snapdragon 8 Gen 3 menggunakan Qualcomm Hexagon DSP. Sekian, saya kembalikan ke Mas Moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 3. Selanjutnya kepada pemateri 4, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk bab 4, contoh pemanfaatan teknologi. Untuk pemanfaatan dari chipset MediaTek Dimensity 9300 dan Snapdragon 8 Gen 3. Karena ini adalah pengembangan, maka dari itu tentu saja dalam melakukan gaming kita dapat performa yang tinggi, grafik rata kanan, frame rate rata kanan, dan ada teknologi AI untuk gaming. Dimensity 9300 dan Snapdragon 8 Gen 3 dilengkapi dengan teknologi AI yang dapat meningkatkan pengalaman gaming seperti visualnya, optimasi performa, dan cheat detection. Lalu untuk
multitasking. Kita lebih mudah untuk melakukan memproses banyak aplikasi dalam satu waktu, membuka banyak aplikasi dalam satu waktu dengan lebih lancar dan tanpa lag, meningkatkan produktivitas, jadi bisa bekerja dengan lebih lancar, menggunakan beberapa aplikasi sekaligus, dan bisa lebih kreatif, mengedit foto dan video dengan resolusi tinggi, bikin konten multimedia, desain grafis, dan sebagainya macam, lebih gampang kalau pakai kedua chipset baru ini gitu. Untuk selanjutnya itu ada AI yang lebih canggih dengan upgrade dari Dimensity 9300 Plus sama Snapdragon 8 Gen 3 ini, kita dapat aplikasi AI yang lebih canggih, mendukung berbagai AI dengan pengenalan wajah, augmented reality, dan asisten virtual. Di kamera juga ada AI-nya, jadi AI dan machine learning pada chipset meningkatkan kualitas foto dan video, pengoptimalan gambar, noise reduction, dan bokeh yang lebih bagus, pengalaman penggunaan yang lebih profesional, karena AI dapat mempelajari kebiasaan Anda seperti memberikan rekomendasi yang sesuai seperti aplikasi yang sering digunakan, dan pengaturan yang optimal. Lalu ada konektivitas 5G, kecepatan download dan upload yang tinggi karena menggunakan konektivitas 5G, mmWave, dan Sub-6 memungkinkan Anda untuk mendownload file besar, streaming video HD, dan bermain game online dengan kecepatan yang luar biasa, jaringan yang lebih stabil, memberikan koneksi yang lebih handal dan stabil dibandingkan 4G, sehingga menikmati internet tanpa gangguan. Lalu fotografi dan videografi. Resolusi tinggi dari chipset ini mampu merekam video dan foto dengan resolusi seperti 8K dan 4K. Lalu teknologi HDR, High Dynamic Range. Pada chipset ini menghasilkan foto dengan video yang lebih detail, lebih kaya warna, dan lebih akurat. Sekian dari saya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada pemateri. Selanjutnya, kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya, MediaTek Dimensity 9300 dan Snapdragon 8 Gen 3 adalah chipset flagship yang menawarkan performa tinggi dan efisiensi daya. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari Dimensity 9300 yaitu performa CPU single core lebih tinggi, efisiensi daya lebih baik. Kemudian kelebihan ke Snapdragon 8 Gen 3, performa CPU multicore lebih tinggi dan performa GPU lebih baik serta fitur AI yang lebih canggih. Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah performa. Pilih chipset dengan performa CPU yang sesuai dengan kebutuhan Anda, apakah untuk gaming, multitasking, atau editing video. B. Fitur AI. Jika Anda ingin menggunakan aplikasi AI dan machine learning secara ekstensif, pilih chipset dengan fitur AI yang lebih canggih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.